presiden Indonesia yang pulangnya diantar rame-rame, digotong-gotong juga nggak ada. Gitu ya. Semuanya juga kalau udah selesai ya selesai. Gitu. Ya, goodbye. Itu paradigma berpikirnya bangsa ini, ya. Dan yang namanya madu, ya lebah. Ya, kalau di mana ada madu di situ ada lebah. Di mana ada gula di situ ada semut. Pada saat dia berkuasa ya dia dilulukan semua. Wah, saya juga jadi saksi kok di ILC ini. Siapapun yang nyerang Jokowi dulu, mohon maaf, koalisi Jokowi Ma'ruf itu semuanya pasang badan, termasuk Dedi. Termasuk saya harus akui itu. Nah, tetapi tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada orang yang sempurna, pasti juga banyak kesalahan. Tapi bagi Partai Nasdem, hari ini kami menyampaikan kepada publik, menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, ya udah kita tinggalin. Kemudian kita bangun bangsa yang baru dengan satu ikatan persahabatan antar partai politik. Kritisi penting. Saya selalu menyampaikan begini, pemerintah yang terlalu absolut pasti dia diktator. Tapi oposisi yang tidak negarawan, yang tidak nasionalis, pasti juga destruktif. Karena semuanya nanti apapun yang dibuat oleh pemerintah karena mereka oposisi, pasti semuanya ditolak. Semua dikatakan tidak baik. Dan itu selalu terjadi di Indonesia. Makanya kemarin waktu saya diundang di FISIP UI, saya bilang, kesalahan demi kesalahan yang terjadi di Republik ini, yang harus bertanggung jawab siapa? Partai politik. Karena partai politiknya pragmatis semua. Kalau partai politiknya nggak pragmatis, nggak mungkin bisa disandera. Jadi nggak usah juga kita mengatakan Mulyono itu salah, ya kan? Kemudian Samsul itu begana begini begono. Yang endorse Samsul juga partai politik kok. Siapa yang mau jawab? Yang mengendorse Samsul itu partai politik. Ya bapaknya senang-senang aja. Partai Nasdem akan mendukung pemerintah karena memang ingin Indonesia ini ke depan maju. Semua program pemerintah bisa jalan. Kalau ada yang harus dikritisi, maka akan kami kritisi secara konstruktif. Makanya kami tidak mengambil menteri. Kita tidak ngambil menteri, karena apa? Ada yang bilang, ya karena takut disandera lagi. Padahal kami punya nawaitu yang baik. Kami sudah merasakan bagaimana rasanya berada di satu tempat yang kemudian 2 menteri kami masuk penjara. Dan itu nggak mau kita ulangin lagi. Makanya kita nggak mau. Kita tolak itu. Menteri itu kita tolak, kita nggak mau ada menteri. Walaupun kita tetap berkomitmen mendukung penuh apa yang dilakukan oleh pemerintah jika itu bermaslahat bagi masyarakat. Tapi kalau tidak bermaslahat bagi masyarakat, maka kita akan melakukan kritisi secara konstruktif. Itu disampaikan Pak Surya Paloh kepada Pak Prabowo. Nah, kalau tadi dibilang bahwa ini seperti Bang Effendi Ghazali tadi bilang, ini hubungan Prabowo dengan Jokowi akan hancur begana begini begono. Ya artinya kan tadi menyampaikan bahwa Jokowi nggak akan seperti 2 bulan yang lalu misalnya. Bukan? Oh, bukan, bahwa masing-masing orang sedang membaca peta yang terjadi dari hari 54. Ya artinya meninggalkanlah ya, oke. Siapa meninggalkan siapa? Rame-rame meninggalkan Jokowi. Saya aja nggak tahu siapa yang meninggalkan, makanya saya lagi nanya tadi. Ya, siapa yang meninggalkan siapa gitu. Ya, tapi pada sisi tertentu kelihatan sekarang misalnya ada yang ditinggalin gitu. Ya. Bukan cuma Jokowi. Ya pengamat politik memang selalu bicaranya bagus. Iya betul. Ya, thank you. Thank you. Jadi menurut saya
ketika Pak Prabowo menyampaikan kepada publik melalui Kongres Nasdem kemarin di Kongres ketiga Partai Nasdem, Pak Prabowo bilang, saya belajar banyak dari Pak Jokowi. Ya kan? Kemudian saya juga berterima kasih atas semua yang sudah Pak Jokowi lakukan untuk Republik ini. Saya berkunjung ke beberapa negara dan semua negara-negara itu menyatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden terbaik Indonesia. Itu disampaikan Pak Prabowo di Kongres. Pak Surya Paloh sebelumnya juga menyampaikan bahwa Pak Jokowi itu adalah sahabat Nasdem. Tapi enggak selamanya kami bersepakat. Ada kalanya kami bersepakat, ada kalanya juga kami tidak bersepakat. Karena kami tidak ingin didikte juga. Gitu kan? Tidak ingin didikte. Maka kemudian Pak Surya Paloh secara gentleman, ya dia berani mengusung Anies kemarin. Walaupun ada risiko di situ. Orang pasti berasumsi macam-macam. Pak Surya Paloh bilang silahkan aja mereka berasumsi macam-macam, tapi tujuan kami mendukung Anies itu karena memang Pak Jokowi sudah selesai.